Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 RBL TPB 3A. Di video kali ini kami membuat RBL dengan judul Aplikasi Gaya Lores Momen Couple pada Motor Listrik. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Alfiani dengan NIM 12017035 Program Studi Kimia. Kedua ada Enggar Aderiani dengan NIM 12011012 Program Studi Fisika. Ketiga ada Indi Nur Aziza Bashir dengan NIM 12011013 Program Studi Fisika. Yang keempat ada Mustafida Aulia dengan NIM 12011011 Program Studi Fisika. Yang kelima ada Tia Anissa dengan NIM 12011015 Program Studi Fisika. Motor listrik sederhana. Motor listrik adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik sendiri memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik ini dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik arus bolak-balik atau alternating current dan motor listrik arus searah atau DC, direct current. Motor listrik arus searah jenis DC. Motor listrik arus searah jenis DC merupakan jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau direct current. Motor listrik ini bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Kalian tahu nggak sih apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau muatan yang timbul oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik yang ada di dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan bagian sisi loop lainnya, sehingga pada bagian sisi loop akan mendapatkan gaya yang berlawanan dari arahnya. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Selanjutnya, pada motor listrik DC, kawat yang berada dalam medan magnet apabila dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara sistematis dapat dituliskan F sama dengan IL kali B. Sedangkan secara teoritik besar torsi magnetik yang ditimbulkan pada kawat akibat medan arus listrik dan medan magnet dapat dituliskan T sama dengan R kali F. Apabila kumparan pada motor listrik lebih dari satu, maka secara umum besar torsi magnetik untuk kumparan yang terdiri dari N buah lilitan kawat dapat dituliskan T sama dengan N kali B kali I kali A, di mana N merupakan jumlah lilitan kawat, B merupakan medan magnet, I merupakan arus listrik, dan A merupakan luas permukaan. Salah satu penerapan dari aplikasi motor listrik adalah penggunaan mesin cuci. Mesin cuci merupakan penerapan motor listrik sebagai media penggeraknya. Mesin cuci sendiri umumnya memiliki dua tabung, yaitu tabung pencuci dan tabung pengering. Masing-masing tabung tersebut memiliki jenis motor listrik yang berbeda. Alat yang kami buat kali ini merupakan motor listrik pada mesin cuci. Namun, motor listrik yang kami buat bukan untuk mesin cuci dalam skala besar. Keunikan motor listrik sederhana, arus searah. Keunikan sekaligus manfaat dari motor listrik ini adalah memungkinkan pengguna untuk merancang atau memodifikasi motor listrik sesuai dengan spesifikasinya, tepatnya dari model standar dengan penerapan tersebut. Dan daya yang diinginkan dapat disesuaikan pada saat perencanaan awal. Akibatnya, satu-satunya batasan adalah imajinasi sendiri untuk memodifikasi perancangannya. Selanjutnya yaitu kelebihan motor listrik DC atau kelebihan motor listrik dengan arus searah. Yang pertama, torsi dan kecepatannya mudah dan bisa dikendalikan. Yang kedua, memiliki sistem kontrol yang relatif lebih sederhana dan murah. Yang ketiga, memiliki torsi awal yang besar. Yang keempat, performansinya mendekati linear.
Dan yang terakhir, untuk penggunaan pada beban yang berdaya rendah, motor DC lebih murah dibandingkan dengan motor AC. Pada motor listrik DC, terdapat kekurangan, diantaranya yaitu yang pertama, lebih besar dan relatif lebih mahal. Yang kedua, memerlukan perawatan yang lebih sehingga biaya perawatan lebih mahal. Yang ketiga, tidak cocok jika diinginkan untuk kecepatan yang tinggi. Yang keempat, tidak cocok untuk digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat kotor dan berdebu. Yang kelima, tidak cocok untuk aplikasi dengan beban yang berdaya besar. Nah, mengapa sih kumparan tersebut bisa berputar? Sebelum itu, kita harus paham konsep gaya Lorentz tentang kaidah tangan kanan, di mana jari jempol melambangkan arah arus listrik, jari telunjuk melambangkan arah medan magnet, dan jari tengah melambangkan arah gaya Lorentz. Dari sini kita ketahui bahwa I dengan B saling tegak lurus, B dengan F saling tegak lurus, dan F dengan I saling tegak lurus. Nah, dapat dilihat pada gambar, kumparan dapat berputar karena medan magnet pada arus listrik yang mengalir pada kumparan bekerja pada gaya Lorentz. Gaya Lorentz mendorong bagian atas kumparan masuk kawat, sementara itu gaya Lorentz juga menarik bagian bawah kumparan keluar, akibatnya kumparan dapat berputar.